Shalom jemaat Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul hari ini di tengah minggu, bukan di hari Minggu tapi di hari Kamis. Dan hari ini kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dia Allah yang sudah mati buat setiap kita, dia bangkit dan dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat setiap kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang diselamatkan olehnya. Saat ini kita memperingati hari itu, hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia Allah yang begitu baik. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Amin Tuhan. Dan kita boleh ada hari ini, kita boleh kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan buat setiap kita, perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari bawa hati kita, bawa penyembahan kita. Biar kita boleh terus mengikut Yesus. Kita boleh terus mengiring Yesus sepanjang kehidupan kita. Kelak kita akan ada bersama-sama dengan dia di surganya yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita mau katakan pujian ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada hari ini. Bukan karena ku
Kerinduan kami untuk kami terus mengiring Engkau Tuhan. Kami terus mengikut Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh melepaskan hak kami Tuhan untuk pengenalan kami akan Engkau. Untuk kami mencari Engkau Tuhan. Amin. Kau bawa hati kami. Kau bawa penyembahan kami Tuhan. Nanti Saudari Eva akan bawa dalam doa pembuka. Haleluya, haleluya Tuhan. Biarlah pujian ini ya Tuhan menjadi pengakuan kami Tuhan. Bahwa kami rindu Tuhan untuk selalu mengikut-Mu Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan diri kami semakin berkurang tapi Engkau ya Tuhan semakin bertambah Tuhan. Kami rindu Tuhan nama-Mu dipuji dipermuliakan Bapa. Mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah Tuhan. Kami boleh berkumpul Tuhan pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga boleh memperingati kenaikan-Mu ke sorga ya Tuhan. Kami dan percaya Tuhan walaupun Kau sudah naik ke sorga, Engkau tetap bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu selalu ada di Tuhan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Memberkati setiap kami ya Tuhan yang boleh beribadah ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kami mau siapkan hati kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau saja yang beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami rindu Tuhan nama-Mu yang dipuji, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami membuka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Selamat berjumpa lagi hari ini dalam ibadah kita, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sungguh kita betapa bangga kita punya Allah yang selalu mempedulikan setiap kita, Allah yang mengasihi setiap kita,
Bahkan saat dia naik ke surga, dia bukan meninggalkan setiap kita, tapi dia menyiapkan tempat bagi setiap kita. Dan ketika dia naik ke surga, dia menjanjikan Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Dan saat ini kita tidak sedang menantikan Roh Kudus dicurahkan, tapi kita sudah memiliki Roh Kudus dalam setiap kita, amin. Sebab dia Allah Immanuel, dia Allah selalu beserta kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kuasa maut sudah dia kalahkan dengan kematiannya di kayu salib. Dan dia bangkit dari antara orang mati, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan hari ini kita memperingati hari kenaikan dia ke surga. Bahwa kita punya Allah yang hidup, amin. Kita punya Allah yang hidup, dia Allah yang mengasihi setiap kita. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah yang tercurah di kayu salib, hidup kita sudah dipulihkan. Amin. Menaikkan pujian ini bersama-sama. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah.
ini dan bulan yang sebelumnya, bulan April, kita berada dalam serangkaian peringatan dari kematian Tuhan Yesus, pengorbanannya di kayu salib, yang memberikan kebebasan buat setiap kita. Kemudian dia tidak tinggal mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan bahkan hari ini kita memperingati kenaikannya ke surga. Seperti di puji-pujian tadi mengatakan, dia menyediakan tempat bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara, dan bagi saya, dan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saat ini kita akan lihat pengumuman. Puji nama Tuhan, demikian pengumuman untuk kegiatan kita selama seminggu ke depan. Saat ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ditaburkan atas setiap kita. Dia naik ke surga tapi tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang ada di dalam setiap kita. Dia Allah yang ada beserta dengan kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, firman Tuhan berkata kita tidak pernah sendiri. Sebab ada Allah yang selalu beserta setiap kita, amin. Dia Tuhan yang bersama dengan kita. Dia Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Apapun kondisimu saat ini, apapun proses kehidupanmu saat ini, percayalah Allah ada bersama-sama setiap kita. Mari bersama katakan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Hidup seperti tidak menentu,
Saudara Ali akan berkata dalam doa firman Tuhan. Benar Tuhan, sekalipun kami berjalan Tuhan, hidup tak menentu Tuhan, tapi kami punya Allah Tuhan, punya Allah yang menguatkan setiap kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, kami merasakan sendirian Tuhan, tapi firman-Mu mengatakan Engkau berjalan bersama kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena kami punya Tuhan yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami sambut Tuhan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang selalu membangkitkan Tuhan hati yang lemah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati lidah bibirnya Tuhan, agar setiap apa yang hamba-Mu katakan menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama satu nama di atas segala nama, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom, jemaat Hebron yang dikasih oleh Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Kiranya kita tetap semua dalam keadaan sehat. Dan saya juga mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus ke surga. Yesus bukan hanya bangkit, namun dia naik ke surga dan dia menyediakan tempat bagi kita sekalian. Ada pengharapan di dalam Yesus. Hidup diberkati Tuhan, mati masuk surga, saudara. Tetapi hari ini saya tidak ingin menyampaikan tentang perihal kenaikan Yesus ke surga. Tetapi momen di saat-saat terakhir sebelum dia terangkat naik, Yesus menyampaikan kata-kata terakhir kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya yang dikenal dengan istilah The Great Commissions. Atau kita biasa mendengar dengan istilah bahasa Indonesia amanat agung. Nah saudara, kita perlu sekali memperhatikan apa yang menjadi kata-kata terakhir daripada Yesus, karena ini bentuk penugasan Yesus kepada kita untuk melanjutkan tugas daripada Yesus yang belum terselesaikan. Kitalah yang melanjutkannya, saudara. Memang ada dua ajaran yang paling utama di dalam kekristenan. Yang keduanya sama-sama diajarkan oleh Yesus. Yang pertama itu adalah the Great Commandments. Perintah yang agung. Ini adalah hukum kasih, yaitu perintah di mana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan perintah yang kedua adalah the Great Commissions. Ini adalah tugas Tuhan bagi pengikut-pengikutnya untuk apa, saudara? Untuk memberitakan Injil, untuk menyampaikan kabar baik. Nah saudara, kedua perintah ini, baik the Great Commandments ataupun the Great Commission, ini saling bertalian erat. Orang-orang yang punya kasih kepada Tuhan dan kepada sesamanya, pasti memiliki hati yang tergerak untuk bisa membagikan kasih Kristus kepada mereka yang terhilang dan yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Nah demikian juga orang yang memberitakan Injil harus didasarkan atas dasar kasih. Bukan karena semata-mata program gereja makanya kemudian dia melakukan kegiatan penginjilan tersebut. Tetapi harus dasarnya adalah belas kasihan yang Tuhan taruh di dalam hati daripada pengikut Kristus. Nah saudara, itu sebabnya hari ini Tuhan ingin setiap kita untuk melanjutkan apa yang menjadi tugas Yesus bagi kita untuk menjangkau dunia ini bagi Kristus. Saya ingin ajak kita melihat firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan, inilah amanat agung daripada Yesus. Dan ini harus terhisap di dalam hati kita dan teraplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai
murid-murid daripada Yesus. Di dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 ada 4 kata perintah utama. Ada kata kerja aktif di sini, di mana Tuhan memerintahkan kita untuk pergilah, jadikanlah murid, baptislah, dan kemudian ajarlah. Keempat hal ini saudara itu ada di atas pundak kita untuk menunaikan tugas panggilan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Apakah tugas ini sudah kita kerjakan? Dan bagaimana kita mengukur seberapa maksimalnya tugas Tuhan ini sudah tercapai melalui setiap kita? Saudara sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa ada hal-hal yang mengaburkan amanat agung di masa sekarang ini. Hal ini adalah hal-hal yang membuat tugas Tuhan itu menjadi tidak lagi maksimal. Dan bahkan melenceng dari tujuan awalnya ketika Yesus menyampaikan itu kepada murid-murid dan kepada pengikutnya, saudara. Ini adalah beberapa fenomena yang didapati di sekitar kita pada hari-hari ini. Yang pertama, orang Kristen hanya mau menjadi peserta gereja, namun tidak mau menjadi murid. Ini gawat, saudara. Peserta gereja ini adalah jemaat yang hanya ingin sekedar bertumbuh dalam iman. Mereka ingin hidupnya selalu disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan, tanda ajaib mereka rasakan, sehingga hidup mereka penuh semangat, hidup mereka penuh dengan sukacita. That's it, hanya sampai di titik itu. Nah, masalahnya adalah saudara, Tuhan tidak mau kita berhenti hanya sampai di titik di mana kita adalah seorang yang rajin pergi ke gereja dan kemudian kita belajar dari firman Tuhan dan sekedar menerima berkat, cukup sampai di situ. Kita menjadi orang yang kadang-kadang sangat responsif terhadap berkat dan mujizat Tuhan yang ditawarkan kepada kita. Namun, kita menjadi seorang yang pasif atas tugas dan mandat Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan atas kita. Kalau berkat dan mujizatnya kita mau terima, masakan tugas dan tanggung jawabnya kita tidak mau lakukan, saudara. Biarlah ini menjadi evaluasi bagi kita masing-masing. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita tidak menjadi orang Kristen yang mandul, orang Kristen yang tidak menghasilkan buah, orang Kristen yang hanya sekedar memanaskan bangku gereja saja. Kemudian yang kedua, fenomena yang terjadi yang kita bisa lihat di sekitar kita adalah orang Kristen hanya mau menjadi pelayan gereja lokal. Nah, ini juga adalah sikap berpuas diri ketika dia sudah merasa bahwa dia sudah melayani di gereja sebagai worship leader, sebagai pemain musik, sebagai dancer, sebagai usher, saudara, sebagai counselor. Mereka terhisap di dalam jemaat dan punya kerinduan untuk melayani di rumah Tuhan sebagai pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan. Tapi sama halnya seperti poin yang pertama, mereka hanya berpuas diri dan berhenti di titik itu, membatasi diri dan menyampaikan mungkin bahwa kalau soal penginjilan itu urusan hamba-hamba Tuhan, itu urusan pendeta, itu urusannya Pak Gembala. Kalau saya ada di gereja. Nah, ini salah satu hal, saudara, yang mengaburkan amanat Tuhan, amanat agung Kristus sehingga tidak maksimal di tempat kita masing-masing. Dan kemudian yang ketiga, saudara, makin banyaknya jumlah bayi-bayi rohani yang tidak terdidik dalam karakter dan nilai-nilai Kristus. Saudara, yang saya maksud di sini adalah orang-orang Kristen yang sekalipun sudah lama mengiring Tuhan, tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan. Hidupnya tetap seperti itu. Tidak pernah jadi dewasa. Terus tinggal sebagai kanak-kanak rohani. Hanya dilayani sepanjang waktu. Seperti halnya bayi, saudara. Hanya disuapi, ya, diberikan susu, dipopoki, hanya dilayani, saudara. Sehingga fokus di rumah Tuhan itu bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya. Bagaimana dirinya diberkati, bagaimana dirinya bisa diperhatikan. Dan tipikal bayi-bayi rohani ini adalah tipikal di mana mereka karakternya masih kanak-kanak.
mudah tersinggung, saudara ya, baperan, mudah kehilangan sukacita, imannya maju mundur, kesetiaannya, ketaatannya, saudara. Ya, semua indikator-indikator rohaninya masih menunjukkan kedangkalan. Memang banyak mungkin di dalam gereja orang-orang seperti ini. Dan mungkin pendetanya ataupun gembalanya bangga karena punya jemaat yang banyak. Saudara, kalau jika kita memiliki jemaat yang ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu, namun isinya adalah bayi-bayi rohani, bukankah itu merepotkan the leaders, merepotkan para pemimpin, saudara? Yesus cukup memiliki 12 murid. Tetapi yang 12 ini adalah orang-orang yang mau dibentuk, orang-orang yang mau diajar, dan melalui 12 orang ini dunia digegerkan oleh pemberitaan Injil mereka, saudara. Tuhan lebih mengutamakan kualitasnya, kerohaniannya, karakter dan sifatnya, saudara, daripada jumlah jiwa yang hadir di dalam acara ibadah. Kiranya kita semua terhitung sebagai murid Tuhan, bukan hanya sebagai jemaat yang pasif. Amin, saudara. Ya. Berikutnya, saudara sekalian, kita ini dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi jemaat gereja biasa. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang yang sekedar ada di dalam tembok gereja yang hanya melakukan rutinitas rohani dari waktu ke waktu dan tidak pernah ada pengembangan apapun. Tuhan ingin kita menjadi muridnya, saudara. Ingat, saudara, bahwa hal-hal yang tadi mengaburkan amanat agung itu justru menghambat tugas Tuhan di dalam menuntaskan amanat agung, yaitu sasaran Kristus agar bumi ini dipenuhi oleh murid-murid Yesus. Nah, itu sebabnya hari ini saudara dan saya dipanggil bukan hanya untuk menjadi jemaat awam, tetapi harus bertumbuh dalam sifat dan karakter, dan kemudian engkau harus menjadi murid. Pengertian murid di sini adalah bahwa murid itu adalah pembelajar. Setelah dia mempelajari apa yang dia serapnya, maka kemudian hal yang kedua adalah dia mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari. Begitu bukan, saudara? Ya, belajarlah dari anak-anak kita, dari sekolah dasar. Mereka belajar matematika, dan kemudian matematika itu digunakan di dalam keseharian mereka. Di dalam mereka berhitung, di dalam mereka membeli jajanan, membeli dan kemudian menghitung uang kembaliannya. Dari mana mereka punya pengetahuan itu? Membayar angkutan umum, saudara, belanja ini, belanja itu. Dari mana mereka punya pengetahuan itu? Dari belajar di sekolah. Mereka bukan hanya menerima teorinya, tetapi mereka mengaplikasikannya di dalam praktek keseharian. Demikian juga saudara dan saya. Murid Tuhan itu harus ditunjukkan dari aplikasinya, bukan hanya dari penerimaannya. Karena banyak ahli Taurat orang Farisi yang punya pengetahuan Alkitab begitu luar biasa, tetapi miskin di dalam mempraktekkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara, selama Yesus hidup, ia mengajar kita dan memberi contoh untuk melakukan tugas Yesus. Ia naik ke surga, maka sekarang kitalah yang melanjutkan tugas amanat agung Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada seluruh makhluk, saudara. Ada 4 pesan yang tadi saya sampaikan, yang saya ingin sama-sama kita melihat sejenak, saudara. Yang pertama di dalam Matius 28 tadi ayat 19, pergilah. Pergi. Jangan merasa nyaman di dalam gereja. Jangan berpuas diri menjadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Pergilah. Pergilah di sini pengertiannya adalah keluar dari kenyamanan. Keluar dari zona di mana kita rasa dimanja. Kita merasa nyaman dengan situasi pujian, penyembahan, saudara. Mendengar firman Tuhan yang memberkati, iman kita dibangun. Tuhan ingin kita keluar. Nah, tentu saja saudara sekalian, memberitakan Injil di sini bukan hanya tugas daripada pendeta ataupun gembala, namun tugas daripada semua murid Kristus. Tugas dari setiap pengikut-pengikutnya. Kita nggak perlu ke Afrika, saudara. Kita nggak perlu pergi ke Amerika untuk kemudian di lapangan-lapangan yang luas kita kemudian memberitakan, berkhotbah, saudara sekalian, membuat KKR yang besar. Tidak.
Tidak semua terpanggil dalam panggilan seperti itu. Saudara dan saya pun juga tidak semua ikut di dalam sekolah teologi. Nah, apakah orang yang tidak ikut sekolah teologi, dia tidak terhisap di dalam tugas amanat agung ini? Tentu tidak. Tugas ini berlaku bagi semua kita, saudara. Orang yang percaya kepada Dia. Ingat, orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan menginjil. Dia pasti akan memberitakan kabar baiknya. Saudara, kita bisa menginjil melalui kata-kata kita. Kita juga bisa menginjil melalui sikap hidup kita yang bisa dilihat di sekitar kita. Jadi di sini saudara, firman Tuhan dengan kata pergilah, itu bukan berarti saudara meninggalkan rumah saudara dan lalu kemudian saudara pergi ke satu tempat dan kemudian saudara menginjil selama beberapa tahun di tempat itu. Tidak selalu. Tetapi ini menunjuk kepada jadilah saudara menjadi pemberita Injil Kristus di tempat di mana saudara berada. Lingkungan, keluarga, sekitar kita, saudara sekalian. Kita bisa sampaikan berita Injil kepada mereka lewat kata-kata, tapi kita juga bisa tunjukkan dengan sikap hidup kita. Hidup yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Mungkin kita nggak kuasain banyak ayat, Pak. Saya nggak tahu ayat-ayat firman Tuhan. Tapi paling tidak, engkau memiliki kesaksian, yang mana kesaksian itu bisa dibagikan kepada orang lain. Tidak semua orang bisa berkhotbah. Tapi semua orang bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Ceritakanlah bagaimana Kristus mengubahkan hidup saudara. Bagikanlah itu kepada orang-orang di sekitarmu. Itu kan gak perlu dibuat-buat saudara. Saudara bisa sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Dan kesaksian saudara akan menjadi berkat. Ini akan menjadi benih penginjilan bagi orang yang saudara sedang layani. Itu hal yang pertama. Pergilah, keluarlah dari kenyawanan saudara. Mari saudara aktifkan iman saudara. Otot-otot iman saudara perlu untuk digerakkan agar saudara keluar dari berkat dan mujizat yang membuai saudara. Dan kemudian saudara mulai melihat bahwa ada tangan-tangan yang terangkat minta untuk dijangkau oleh kita. Yang kedua saudara, jadikanlah muridku. Jadi Yesus jelas menyampaikan bahwa jadikanlah mereka bukan sebagai peserta ibadah, bukan hanya sebagai jemaat, bukan hanya sebagai pelayan di dalam gereja lokal, tetapi sebagai murid. Kita bertanggung jawab untuk membimbing dan mendidik orang di dalam area jangkauan kita. Lagi-lagi saudara, kita bisa membatasi diri kita untuk menjangkau sebatas yang kita bisa jangkau. Yesus sendiri pun saudara tidak ke Asia. Yesus tidak menjangkau Indonesia. Yesus berkata bahwa aku diutus untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang terhilang. Yesus datang. Saat itu keberadaannya secara fisik hanya untuk orang-orang Yahudi. Tetapi pesan Yesus itu untuk seisi dunia. Sehingga kitalah di tempat kita masing-masing. Kita menjadi saksi Kristus. Jadi jadikanlah mereka menjadi murid Kristus. Ajarlah mereka. Mereka adalah keluarga, kerabat, rekanan, saudara, teman kita. Bawa mereka untuk mereka dilatih secara rohani. Untuk mereka berdoa, mengandalkan Tuhan. Dilatih untuk mereka bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dilatih untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dilatih untuk berdoa dan berpuasa. Jadi hal-hal spiritual di dalam diri mereka itu dilatih sedemikian rupa sehingga mereka terbiasa. Sehingga mereka memenuhi standar untuk hidup sebagai murid Kristus. Haleluya. Saudara, dalam hal ini memang tentu butuh waktu yang panjang sehingga kita perlu sabar untuk membina dan mendidik mereka, saudara, ya. Dan tanpa disadari, saudara, karakter kita akan terbentuk dengan sendirinya. Kematangan kita akan terbentuk pada saat ketika kita melayani orang lain. Kita jadi dilatih untuk bisa tahan menderita, sabar untuk melayani saudara sekalian. Sampai akhirnya kita menjadi guru yang baik, penuh kasih, dan yang bisa membawa orang kepada pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga saudara, baptislah mereka. Pesan yang ketiga ini adalah Tuhan ingin kita mengupayakan jiwa-jiwa
kita bawa atau kita giring pada pertobatan, saudara. Jadi bukan hanya sekedar untuk kita menyampaikan berita Injil, namun kita sampai di titik di mana kita menantang mereka. Men-challenge mereka, mau nggak tinggalkan hidup lama? Mau nggak tinggalkan dosa-dosamu? Mau nggak mengikut Tuhan sepenuhnya dan masuk di dalam hidup yang baru? Itu adalah tugas dari setiap kita. Jadi ada goalnya, ada tujuannya. Ya ibaratnya seperti main bola, saudara. Apakah ketika kita turun ke lapangan untuk bermain bola itu hanya sekedar tendang sana, tendang sini, cari keringat, saudara? Kan tentu tidak. Ada tujuan akhirnya, yaitu kita mencetak gol. Nah demikian juga di dalam menyampaikan berita penginjilan, maka goalnya adalah membawa mereka, menantang mereka untuk menerima Tuhan, untuk mereka dibaptis. Baptisan adalah satu perlambang dari pertobatan. Orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, dia pasti mau memberikan dirinya untuk dibaptis, saudara. Ya, jadi itu adalah hal yang ketiga. Dan hal yang keempat, yang terakhir, saudara, adalah ajarilah mereka. Mereka ini seperti bayi-bayi rohani yang baru belajar untuk berjalan. Jangan dipaksa berlari. Dilatih, dipegangi, dijagain. Mendidik mereka untuk berjalan dalam nilai-nilai hidup yang baru. Ini sama artinya, saudara, seperti kita sedang pindah ke negara lain. Ya, maka kita harus belajar aturan, kebiasaan, dan hukum yang baru. Demikian juga ketika kita berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, maka kita perlu belajar nilai-nilai hidup yang baru. Kita diajari untuk bisa bersyukur, tahan menderita, kita belajar untuk taat dan setia, kita belajar untuk mempertahankan iman dari segala godaan-godaan yang ada di dunia, kita belajar untuk berani menolak dosa. Itu adalah hal, nilai-nilai kebenaran yang perlu untuk diajarkan lewat kehidupan kita. Saudara, ketika Tuhan mengutus kita untuk melaksanakan the Great Commission, amanat agungnya, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Di dalam Matius 28 ayat 20b, ayat terakhir, berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan yang mengutus kita, dia tidak membiarkan kita piatu. Dia berjanji akan menyertai kita. Lewat apa? Lewat apa yang kita terima, yaitu Roh Kudusnya. Itulah roh api, roh kuasa, tanda ajaib, tanda heran, mujizat akan diteguhkan melalui pemberitaan Injil yang kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga berita Injil kita ini bukan kata-kata mati, tetapi dia adalah kata-kata yang menghidupkan dan membangkitkan semangat. Dan untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita itu benar dan dia hidup, dia berkuasa dan dia memerintah dan dia mau jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, jalanilah tugas Tuhan. Tuntaskan amanat agungnya. Selagi kita masih hidup, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Engkau tidak dibiarkan sendiri karena Tuhan berjanji akan menyertai setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, di hari di mana kami menyambut hari kenaikan-Mu ke surga, kami tahu bahwa tugas-Mu telah diberikan kepada setiap kami. Untuk kami memegang tongkat estafet tugas Tuhan, menuntaskan amanat agung yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Bapa, mampukan kami untuk kami pergi keluar dari kenyamanan kami, memberitakan kabar baik, menjangkau jiwa-jiwa, membawa mereka dan mengisi lumbung-lumbung Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru. Bapa, Engkau sudah cukup memberkati kami. Engkau sudah memberikan segala kebutuhan dan keperluan kami. Tiba giliran bagi setiap kami pun juga berfungsi bagi kerajaan Allah. Menyampaikan Tuhan Yesus segala kebaikan-Mu kepada orang-orang yang perlu untuk mendengarnya. Karena di luar sana ada begitu banyak makhluk-makhluk. Tangan-tangan jiwa-jiwa yang terangkat menantikan anak-anak manusia menyatakan dirinya kepada mereka dan menyampaikan kabar keselamatan kepada mereka, sehingga semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami. Kau berjanji bahwa kami tidak akan sendiri. Ya, kami percaya karena Roh Kudus-Mu ada
beserta dengan kami. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Hari ini kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan akan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Saudara, bersemangatlah. Tuntaskan amanat agung Yesus yang ada di dalam pundak kita. Semangat sebagai penuai-penuainya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, puji Tuhan, selamat hari Kamis, selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.